Audio Jungle. Film dilanjutkan. Terlihat Fujita dan dua temannya mau makan siang di bawah pohon. Nampak cuaca hari itu agak dingin. Dan di situ juga ada Sakamoto dan Kubota yang lagi mau makan roti. Di situ para cewek-cewek itu mengingat sewaktu mereka awal pertama kali bertemu dengan si Sakamoto. Yang pertama Fujita, dia bertemu pas ujian awal masuk sekolah. Waktu itu dia sangat gugup dan gemeteran karena cuaca saat itu sangat dingin. Jadi dia kagak bisa ngerjain, terus gak sengaja penghapusnya kesenggol dan mau jatuh. Di situ Sakamoto membantu mengambilnya, bukan saling memegang tangan. Terus Sakamoto memakai penghapus tersebut dengan kasar, lalu diberikan ke si Fujita. Penghapusnya dalam keadaan hangat di situ. Dimulai dari situ, penghapusnya kini dijadikan benda keberuntungannya. Terus giliran temannya entah siapa namanya, namain aja Mari. Ketika itu Mari dihadapkan hujan disertai badai hingga dia kesulitan buat berangkat sekolah. Sampai-sampai payung kesayangannya rusak gitu aja. Nah di situ ada Sakamoto. Bukannya neduh berdua, tapi Sakamoto memperlihatkan betapa indahnya hujan itu kepada si Mari. Jadilah setelah kejadian itu Mari jadi suka yang namanya hujan. Terus teman yang satunya lagi kita namain aja Siti. Dia bertemu selepas dia mengambil buku paket di kantin. Kebetulan dia kagak bawa tas, akhirnya jalannya ketutup hingga menabrak si Sakamoto. Bukannya orang yang ditolongin, ini malah bukunya, udah layaknya orang lagi ditimang. Di situ mereka berpikiran kalau pertemuan pertama mereka lah yang paling indah. Tak lama si Kubota dan Sakamoto lewat. Di situ Kubota juga punya kenangan sewaktu MOPD. Yang mana tangan dia terluka pada saat itu. Nah, plesternya jatuh di depan tempat yang lagi dipakai cewek-cewek itu makan. Lalu Sakamoto memakaikannya kembali, udah layaknya cincin. Di situ Sakamoto kagak ingat, Kubota juga gak mau ngingat, gak penting juga. Tapi cewek merasa kalau itulah yang paling romantis. Setelah itu terlihat si Sakamoto lagi membaca sebuah puisi gitu. Di situ Kubota disuruh melanjutkannya. Cuma dilihat-lihat itu bukan si Kubota, melainkan emaknya. Sebelum itu si Kubota dapat nilai yang kini naik terus. Setelah ia suka main sama Sakamoto dan belajar bareng dia. Tapi dia tiba-tiba aja langsung shock dan sakit pada saat itu. Emaknya mempunyai rencana untuk menggantikan anaknya sekolah. Karena dia pengen bertemu dengan si Sakamoto. Alhasil dia melakukan itu. Tapi dia tidak mau macam-macam sama si Sakamoto. Terus mereka masuk ke pelajaran memasak. Nampak tugasnya membuat miso. Di situ si Gemi atau emaknya Kubota sangat mudah membuatnya. Alhasil sama si Sakamoto dicobain. Dan rasanya kagak diragukan lagi ketika Sakamoto nyuruh nyobain juga. Tiba-tiba si Aina langsung merebutnya. Si Gemi berusaha sabar biar kagak ketahuan. Dan sup bekas Sakamoto itu jadi rebutan. Setelah itu ke pelajaran selanjutnya yaitu olahraga. Nampak si Gemi harus pindah tempat untuk mengganti pakaiannya. Dia sebenarnya pengen lihat bentukan badan si Sakamoto. Cuma dia terus menahannya sampai akhirnya olahraganya dimulai. Nampak lari gitu. Nah di situ Sakamoto memperlihatkan lari sambil menunjukkan teori Darwin. Gurunya dibuat kaget ketika di belakang Sakamoto ada si Gemi yang bisa menandingi larinya si Sakamoto. Dia terus berusaha supaya bisa berada di sisinya si Sakamoto. Cuma dia kesulitan, pengen nyentuh doang juga dia kagak bisa. Lalu dia terjatuh dan kalungnya pecah. Sakamoto mencoba menolongnya, cuma di situ si Gemi menolaknya dan memutuskan buat pergi. Sakamoto mulai curiga dengan pecahan yang ada di sana. Di sisi lain si Gemi yang udah ganti duluan merasa kalau dia menghilangkan kesempatan untuk menyentuh si Sakamoto. Tak lama datang cowok-cowok mesum yang olahraga cuma pengen lihat Okpai doang. Terus dia juga pengen megang. Karena punya si Sera bosen, dia pengen pegang punya si Gemi. Awalnya dia takut. Tapi pas ada Sakamoto, dia auto pasrah. Tapi Sakamoto tidak membiarkan itu. Dia membuat sebuah opai dari tirai yang membuat cowok-cowok itu auto memeluknya. Si Gemi jadi ingat sesuatu kalau dia bukan seorang murid lagi, melainkan ibu rumah tangga. Dari situ dia memutuskan buat pulang. Sebelum itu Sakamoto memberikan kalung yang udah hancur tadi dan berharap Sakamoto terus berteman sama Kubota. Sesampainya di rumah si Kubotanya udah sembuh sekarang. Dia sangat senang dimasakin makanan yang enak oleh emaknya. Singkat cerita musim dingin pun datang. Terlihat ada seorang mahasiswa yang mau melakukan kencan buta. Dia lagi nunggu temannya yang nampak kagak bisa hadir. Lalu mereka berusaha mencari penggantinya.
Nah, di situ Sakamoto yang lagi nugas menghitung kepadatan penduduk malah diajakin kencan buta dan berbohong kalau cuma kumpul-kumpul orang dewasa doang dan bersosialisasi. Alhasil dia tergiur dengan hal itu. Sakamoto dibawa ke tempat karaoke dan dihadapkan dengan 3 cewek, terus di situ kenalan satu-satu. Ceweknya entahlah lupa namanya. Si Sakamoto pun secara terpaksa dibohongi kalau dia lagi cosplay pakai alma mater. Terus dijelaskan cita-cita cowok tersebut. Ryu karena masuk jurusan administrasi bisnis, dia mau buka usaha. Beda sama Kohi, dia mau meneruskan usaha bapaknya, dan Sakamoto beda sendiri. Dia pengen kerja di NASA. Dia berkeinginan pengen pindah ke planet lain sebelum kehancuran itu terjadi. Lantas yang lainnya merasa kalau itu udah kejauhan. Ryu mengajak untuk bermain sesuatu, entahlah itu main apaan. Kalau kalah ada hukumannya, para cewek-cewek udah berhasil, kagak kemakan. Cuma pas giliran Sakamoto dia kegigit. Jadi harus dihukum, belum juga kena hukuman. Sakamoto mengeluarkan tindakan sampai membuat cewek-cewek kagum kepadanya. Ryu udah panas diginiin. Jadi dia menunjukkan daya tariknya dengan menyanyikan lagu yang membuat cewek-cewek itu tertarik sama si Ryu. Karena gak mau kalah, lagunya dimatiin sama temannya sendiri. Si cewek minta dilanjutkan, cuma ada suara saksofon yang ternyata itu saksofon tangan yang Sakamoto mainkan. Udah di luar nalar ini bocah, alhasil para cewek pengen nyanyi juga. Sakamoto langsung mencari lagunya dengan cepat. Sebelum itu, para dua cowok mempunyai rencana buruk buat Sakamoto. Dia memesan sebuah minuman gitu. Karena Sakamoto masih SMA, dia diberi yang non-alkoholnya. Di situ karena dia kagak tahu kalau itu cola-cola, dia minum semuanya sampai habis. Lalu disuruh nyanyi sama mereka berdua. Sakamoto mah siap-siap aja ya kan. Dia milih lagu entah dari negara mana yang nampak para cewek kagak tahu juga itu lagu apaan. Sedangkan cowok-cowok nunggu si Sakamoto bersendawa. Setelah lama bernyanyi yang awalnya biasa aja, para cewek udah pada suka, ditambah ada cewek lain yang tertarik sama suara Sakamoto. Di akhir lirik, si Sakamoto bersendawa, cuma kagak ketahuan gitu. Malah dapat sentuhan yang bagus yang membuat cewek-cewek di luar pada masuk. Karena tugas dia udah selesai, dia memutuskan buat pergi. Di sisi lain, Hayabusa lagi nyuci piring sama bapaknya. Nampak emaknya udah kagak ada, cuma dia memiliki 3 adik lagi. Bapaknya berniat mau kawin lagi. Dia mengajak Hayabusa buat ketemu seseorang di restoran Perancis. Karena Perancis identik dengan orang yang kaya dan berkelas, jadi dia yang berandalan pengen belajar sama si Sakamoto yang suka bertingkah keren. Karena kalau belajar membutuhkan waktu, jadi Sakamoto pakai cara lain. Pas ketemuan nampak Sakamoto berada di satu jas sama si Hayabusa. Dia yang menggerakkan tangan dan Hayabusa cuma makan doang. Di situ ceweknya merasa takjub sama Hayabusa dan bapaknya kagak sengaja menyebutkan kalau Hayabusa suka berkelahi. Akhirnya Sakamoto mencari cara dengan melihat kain yang ada di sana, lalu menjadikan sebuah bunga. Dia pura-pura kalau berkelahi dalam mencari inovasi. Selamatlah mereka di situ. Terus Hayabusa disajikan sama makanan yang menjijikan buatnya, yaitu keong racun. Dia udah emosi dan kagak mau makan, tapi dia keinget adik-adiknya. Jadi dia secara terpaksa memakannya. Sesudahnya dia makan yang manis-manis. Setelah selesai makan, mereka memutuskan buat pulang. Ceweknya udah tertarik sama keluarganya Hayabusa. Cuma cewek itu pengen ngobrol berdua dulu sama bapaknya. Sedangkan Hayabusanya pulang. Tapi pas dia udah percaya sama cewek itu, tiba-tiba dia berubah pikiran dan kembali ke arah bapaknya yang mau ngobrol. Nampak ini bukan jalan ke stasiun. Pas dilihat ternyata bapaknya lagi dipojokin sama berandalan. Hayabusa udah kagak tahan, tapi Sakamoto menahannya takut nanti ketahuan kalau dia suka ribut. Alhasil mereka tukeran tempat. Kini Hayabusa tangannya yang main dan langsung aja dia taklukkan semua berandalan itu. Yang ternyata si cewek tadi adalah ketuanya. Bapaknya dipalak, dikira mereka orang kaya gitu. Dia berusaha ngaku kalau mereka tidak sekeren apa yang dikira. Hayabusa mulai kesal, terus di belakangnya ada yang menyerangnya. Secara terpaksa, Hayabusa menahannya. Terus Sakamoto menceritakan sebuah cerita yang diambil dari kejadian tadi, yang Hayabusa hadapi yang endingnya Sakamoto ubah jadi horor.
Lantas mereka pada kabur ketakutan serta bapaknya pingsan di sana. Alhasil kini giliran Hayabusa sama bapaknya, mereka berdua satu mantal sambil pulang. Singkat cerita, Sakamoto dan Kubota lagi jalan, terlihat dia kedinginan, jadi pengen cepat-cepat nyampe rumah. Beda dengan Sakamoto, dia baru pertama kali menikmati tumpukan salju. Jadi dia gak mau pulang lebih cepat. Kubota pun gak tahu kalau dulunya si Sakamoto itu dari mana asalnya. Di sisi lain, anak buahnya Maeda melihat hasil karya Maeda dari salju. Tak lama datang si Sakamoto. Ia ke situ mau diajarin ketika musim salju datang. Maeda yang udah pengalaman membuat sebuah jejak di situ. Fungsinya biar ada kenangan kalau itu buatannya. Terus pas giliran Sakamoto, dia tertidur di tempat yang sama. Alhasil jadi gitu bentuknya. Tapi mereka jadi mengingat sesuatu ke pelajaran yang mereka pernah lihat. Lantas Maeda agak bete di situ. Terus pas di sekolah, Maeda mengajak Sakamoto untuk membuat sebuah boneka salju. Pas udah jadi, Sakamoto berasa kalau masih ada yang kurang. Lalu dia tambahin lagi hingga bentuknya besar kayak gitu. Lantas si Maeda makin kesal, niat mau ngajarin, malah dia yang berasa diajarin. Dia tadinya mau membuktikan kalau dia bisa selevel sama Sakamoto. Tapi nyatanya sulit. Tak lama datang Pukase, dia menghasut si Maeda untuk mengadakan duel sama Sakamoto. Alhasil dia melakukan itu. Mereka akan perang salju di sana, walaupun cuacanya semakin dingin, mereka tetap melakukannya. Yang kena sekali berarti dia kalah. Pas dimulai, Sakamoto langsung mengeluarkan jurusnya yang udah macam senjata branded. Terus Maeda berpikir keras buat mengalahkannya. Ditambah cuacanya dingin yang membuat perutnya kesakitan. Si Sakamoto memasukkan sesuatu ke bola salju dan memberikannya kepada si Maeda. Lalu meleleh tiba-tiba, dia mikir kalau di dalamnya terdapat bahan yang aneh. Terus dia meyakinkan diri untuk melakukan serangan mendadak. Pas dia lakuin, dia yang kena. Pas sekali kena perutnya yang ternyata Sakamoto memberi kantuk penghangat ke perutnya. Bola yang sebelumnya pun isinya sama, Sakamoto udah menempelkan banyak di tubuhnya. Terus karena malu, Maeda pulang sendirian. Malam harinya Maeda nampak kesal dikalahkan sama si Sakamoto. Tak lama muncul si Pukase lagi. Dia berandai-andai kalau si Sakamoto tidak ada di dunia lagi. Setelah itu terlihat Sakamoto lagi benerin rumah burungnya. Sementara para murid lain lagi lihat foto-foto kenangan 1 tahun lalu. Karena bentar lagi mereka bakalan naik kelas. Di situ mereka melihat foto hasil potretan si Fujita. Macam-macam fotonya, ada hiasan payung buatan Sakamoto. Ada juga foto Sakamoto lagi di pohon. Terus datang anak buahnya Maeda yang menghampiri si Maeda untuk rapat sama Hayabusa. Maeda nampak nolak dan pengen sendirian. Di sisi lain, Hayabusa menyampaikan kalau Pukase bakalan gak lulus lagi. Padahal si Pukase itu IQ-nya 180. Hayabusa menerima itu karena dia selalu kalah dalam tarung tic-tac-toe. Mungkin dia gak lulus, masih ada yang belum dia raih. Jadi Hayabusa menyuruh yang lainnya untuk hati-hati, terus kembali ke foto-foto lagi. Di situ ada foto Kubota yang mengharemkan diri. Juga ada Sera yang dari dulu perutnya gak kempes-kempes, dan juga sampai Aina yang begitu aduhai jadi rebutan para pria. Terus ada yang menanyakan foto Sakamoto yang gak pakai baju. Fujita sangat sulit memotretnya, cuma ada satu foto yang membuat murid lain kaget. Di foto si Fujita, di belakangnya ada si Sakamotonya. Padahal dia sendiri baru nyadar. Mereka langsung rebutan. Mereka sangat bersyukur bisa satu kelas sama si Sakamoto. Mereka berharap bisa satu kelas lagi nanti. Ada satu foto yang menghampiri si Maeda. Dia pun pergi dari tempat tersebut sambil membawa fotonya. Dia diam di lorong sambil mengingat kejadian di foto tersebut. Tak lama datang Pukase. Dia memberitahu kalau gak baik untuk mengingat masa lalu. Kini Maeda udah kehilangan jati dirinya sebagai berandalan. Terus dia diberikan rokok. Karena dia nurut, alhasil dia isep dan batuk. Karena dia baru ngerokok lagi. Dia mulai berpikir apakah dengan adanya Sakamoto dia bakalan begitu terus. Pukase menjelaskan kalau Sakamoto itu macam bulan, yang mana berusaha sekeras mereka meraih bulan itu, hasilnya tetap gak bakalan sampai. Pukase menyuruh untuk jadi dirinya sendiri. Di situ Maeda langsung menginginkan untuk mencoba menghabisi si Sakamoto. Singkat cerita, hari perpisahan anak kelas 3 dilaksanakan. Di sana kepala sekolahnya menerangkan sesuatu sampai semua murid ngantuk semua. Sesudahnya adalah penyampaian pidato yang dibawakan oleh si Sakamoto.
dia terlihat membawa bola voli. Di panggung, Sakamoto menembak ke atas yang ternyata itu ke bola voli yang nyangkut. Itu bola dari kelas 1 nyangkutnya. Terus Sakamoto memberikan pidatonya di sana, tapi tak lama datang si Maeda yang tiba-tiba masuk. Dengan polosnya dia cuek mendekati si Sakamoto. Ada guru menghalangi pun dia hampir memukulnya. Sampai dia udah kagak bisa dihindari. Tak lama juga si Hayabusa datang ke sana mau nolongin. Tapi Sakamoto terlihat kagak mau dibantuin. Murid lain juga merasa aneh di sana karena gak mau ketahuan. Si Sakamoto meneruskan pidatonya sambil menghindari serangan demi serangan. Si Kubota tahu itu bukan bagian dari improvisasinya. Itu semua nyata, Sakamoto lagi diserang sampai dikejar-kejar ke pagar kayak gitu. Dan yang jatuh malah si Maeda. Untungnya dia masih bisa diselamatkan sama si Sakamoto. Lagi-lagi itu orang menolak untuk diselamatkan sampai memukul tangan dan juga pipinya si Sakamoto. Maeda nampak masih kesal sama kejadian sebelumnya. Dia merasa kalau Maeda diremehkan mulu. Tak lama tangannya terlepas tapi Sakamoto masih bisa meraihnya. Sampai celananya melorot kayak gitu, Sakamoto masih nganggap si Maeda temannya. Dan pidatonya pun selesai. Sakamoto langsung dilurusin tulangnya sama Hayabusa. Dan Maeda terlihat masih nangis aja. Anak buah yang lain mulai merasa takut. Kalau mereka nanti bakalan jadi korbannya. Hayabusa menyuruh untuk melindungi yang berharga buat mereka semua. Sakamoto pergi ke UKS mau ngobatin lukanya. Pas masuk ada si Fukase di sana. Sakamoto menanyakan kenapa kagak ikutan perpisahan. Dia tidak berniat buat lulus dulu. Dia melihat orang yang udah keluar sekolah itu tidak seperti yang mereka harapkan. Di luar sana nampak berbeda. Di sisi lain si Hayabusa udah berniat mau melawan Fukase demi kebaikan bersama. Dia rela digimana-gimanain pun. Tak lama Sakamoto datang. Dia punya ide yang keren. Sementara itu pelepasan anak kelas 3 telah dilaksanakan. Nampak tinggal Fukase aja. Pas acaranya mau ditutup, datang Hayabusa dan kawan-kawan untuk melancarkan rencananya dengan menyuruh Fukase untuk ikutan lulus juga. Sakamoto membuatnya lemas dan langsung dibawa keluar sama yang lain. Sejak hari itu Fukase udah kagak kelihatan ke sekolah lagi. Mungkin malu kali ya. Dan berita buruk datang, si Sakamoto bakalan keluar dari sekolah. Dia ada panggilan ikutan kerja di NASA. Di sini ada yang aneh, belum juga lulus SMA dia bisa kerja di NASA. Tapi sebelum itu dia diserang krim sama murid-murid yang lain. Terjadi perang krim di sana sampai akhirnya Sakamoto lolos. Terus di loker dia bertemu dengan Hayabusa. Dia gak percaya kalau Sakamoto mau ke Amerika ikutan kerja di NASA. Nampak si Sakamoto juga macam bohong gitu. Terus dia dibuat sedih sama teman-temannya karena mereka merasa berat pisah sama Sakamoto. Baru pertama kalinya si Sakamoto sedih kayak gitu. Terus yang terakhir dia bertemu sama guru olahraga. Dia gak kenal itu Sakamoto gara-gara ada krim di wajahnya. Dan animenya selesai. Sakamoto desu ga. Gimana pendapatnya untuk endingnya? Banyak teori juga tentang anime Sakamoto ini. Katanya meninggoy dan lain-lain. Pokoknya kita sebagai penikmat gimana aja dah. Yang penting terhibur. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Ya mata nih. Bye-bye.